tinggal nama. Untuk itu memperkuat spiritualitas anak bangsa menuju Indonesia tangguh adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Hadirin, menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, At-Tabari dan Imam Al-Baghawi, yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim jilid 3 halaman 141 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairum mimma tad'unana. Lebih lanjut, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jabi' li Ahkamil Quran juz 5 halaman 264 menyatakan bahwa khairu ummah adalah gelar yang ditujukan kepada umat Muhammad dan beriman yang memiliki 3 syarat, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sehingga jelaslah bahwa khairu ummah tidak pantas diberikan kepada umat muslim yang buruk perilakunya, yang Islamnya hanya Islam KTP, mengaku Islam tapi enggan meninggalkan yang haram, mengaku muslim tetapi masih suka berbuat zalim. Karena khairun nas ay man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah yang paling panjang umurnya dan yang paling baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia terburuk adalah yang paling panjang umurnya dan yang paling buruk amalnya. Hadirin, jika dikaji dari segi siratnya, lafaz kuntum dan ukhrijat adalah sama-sama fi'il madi yang menegaskan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu dahulu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Hadirin, mari kita perhatikan 80 tahun lalu Indonesia telah merdeka, namun mentalitas anak bangsa masih lemah. Kasus korupsi masih terjadi di segala lini, dari kelas bupati, hakim agung, mahkamah konstitusi, hingga rektor perguruan tinggi. Bahkan Indonesia Corruption Watch mencatat sepanjang tahun 2022 ada 597 kasus korupsi ditangkap KPK, 1.396 oknum tersangka, 42,747 triliun jumlah kerugian negara. Sungguh jumlah yang sangat fantastis, hadirin. Jika uang ini kita berdayakan untuk kepentingan umat, tentu sangat berfaedah dan bermanfaat. Bahkan yang lebih miris lagi, bukan hanya pejabatnya yang korupsi, tetapi anak-anaknya juga turun unjuk gigi, pamer mobil mewah hasil koleksi, gonta-ganti pasangan hingga lupa diri, bahkan menganiaya dan membuli sampai mati. Lantas masih pantaskah kita meraih prestasi khairu ummah, hadirin? Tentu tidak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia tangguh di masa depan, tidak cukup hanya membangun fisik, tetapi juga mental anak bangsa dengan pondasi akhlakul karimah. Bukankah dalam Al-Quran Allah telah memberikan contoh tauladan melalui kisah pemuda Ashabul Kahfi, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan mereka. Dan kami menambahkan tunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, dalam ayat tersebut mengandung kalimat nahnu yang secara lughawiyah mengandung makna penagungan, yang berarti bahwa kisah ini diceritakan oleh Allah yang Maha Agung tentang informasi yang sangat penting untuk disampaikan kepada manusia. Hadirin, pemuda Ashabul Kahfi adalah manusia biasa seperti kita. Namun keteguhannya membela agama dikenang sepanjang masa dan diabadikan dalam Al-Quran yang mulia. Pemuda Ashabul Kahfi adalah pemuda yang teguh pendirian, kuat keimanan, mentalnya tangguh meskipun dikejar untuk dibunuh. Pemuda idaman yang siap membela agama, menegakkan kebenaran demi satu keyakinan. Hadirin, sebagai kesimpulan, ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia tangguh di masa depan. Pertama, kita harus menjadi masyarakat khairu ummah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berlandaskan iman kepada Allah. Kedua, pemuda yang teguh pendirian, kuat iman, tidak akan muncul begitu saja. Oleh karena itu, kita seluruh rakyat Indonesia, mari tabkan akidah dan pendidikan keluarga, ajarkan ibadah dan kembali generasi dengan akal karimah agar hidupnya terarah, imannya tidak goyah, pantang menyerah untuk mewujudkan Indonesia tangguh di masa depan, berlimpah berkah. Sebagaimana syair lagu berikut ini. Bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berhati mulia itu kuncinya. Tantangan zaman harus ditopang dengan iman dan takwa. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini ada cinta untuk negeri. Bagaimana hadirin, rancakan? Demikian syarahan kami. Darjul afa minkum. Syukran ala ihtimamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.